Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Husni selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik. Perkenalkan, nama saya Adelia Faradina Damayanti, NIM 20210510008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai agenda setting yang berjudul Manusia Perak Lampu Merah di Perempatan Gedangan. Selamat menyaksikan. Keberadaan manusia-manusia perak ini awalnya cukup menarik perhatian pengguna jalan. Mereka awalnya adalah salah satu komunitas kegiatan yang bertajuk bakti sosial atau sedekah untuk membantu orang yang membutuhkan. Namun, diamati lebih lanjut lagi, ada hal yang perlu dipertanyakan dengan keberadaan manusia-manusia perak ini yang membuat masyarakat menjadi resah. Motif menjadi manusia perak ini didasarkan oleh faktor ekonomi karena pekerjaan ini dianggap mudah untuk mendapatkan uang. Manusia perak termasuk salah satu dampak dari masalah sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya di Sidoarjo, tepatnya pada Jalan Ahmad Yani di Perempatan Gedangan. Berdasarkan wawancara berita dengan salah satu manusia perak yaitu Eko Saputra menjelaskan dirinya selalu berpindah-pindah tempat. Eko bersama teman-temannya ini sering melakukan aksi secara berkelompok. Ada sebanyak 10 orang yang sering ikut aksinya. Ia membagi masing-masing 2 orang di setiap lampu merah atau tergantung dari durasi lamanya lampu lalu lintas tersebut. Hal ini dilakukan oleh Eko dan teman-temannya untuk menutupi ekonomi yang kian sulit. Sebab kebanyakan yang bersama Eko ini rata-rata tak memiliki ijazah sehingga sulit untuk mendapatkan kerja. Oleh karena itu, mereka harus dikembalikan ke berfungsian sosialnya supaya mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan memiliki status sosial yang jelas. Proses perumusan masalah kebijakan. Dalam proses perumusan masalah kebijakan ini terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu situasi masalah. Dalam situasi masalah terdapat masalah yaitu manusia perak yang melakukan kenyamanan pengguna jalan. Tahapan yang kedua yaitu meta masalah yang terdiri dari beberapa masalah. Yang pertama adanya manusia perak yang merusak pemandangan, tingkah laku beberapa manusia perak yang membahayakan dan meresahkan pengguna jalan, kurang tegasnya hukum dan sanksi yang mengatur tentang manusia perak, faktor ekonomi para pelaku untuk bertahan hidup. Tahapan yang ketiga yaitu masalah substantif, kurang tegasnya hukum dan sanksi yang mengatur tentang manusia perak, faktor ekonomi para pelaku untuk bertahan hidup. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat yaitu masalah formal, yaitu faktor ekonomi para pelaku untuk bertahan hidup. Dalam mengatasi permasalahan manusia perak di lampu merah, khususnya di Perempatan Gedangan, alternatif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendidikan etika untuk manusia perak. Dua, melakukan pemberdayaan untuk manusia perak. Pemberdayaan ini dapat berupa pemberdayaan keterampilan ataupun yang lainnya. Metode analisis pengembangan alternatif kebijakan yang digunakan adalah analisis komparasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif dari alternatif kebijakan yang ditentukan dengan membandingkannya dengan daerah lain. Dalam alternatif kebijakan mengenai pendidikan etika, dikomparasi dengan pendidikan etika di Kota Madiun. Berdasarkan Sulistiono dan Sumarmi, pendidikan etika di Kota Madiun mendapatkan respon positif dari anak jalanan. Semua menyatakan setuju atas beberapa etika, baik etika tentang menjaga kesehatan, etika waktu mengamen, dan etika yang berkaitan dengan agama untuk menanamkan kepercayaan diri dan menghindari perilaku yang jahat. Alternatif kebijakan selanjutnya dikomparasi dengan pemberdayaan di wilayah Surabaya. Menurut penelitian Mas Roni, hasilnya menunjukkan bahwa pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Kota Yogyakarta terhadap anak jalanan sudah berhasil dengan adanya bukti-bukti bahwa pertama, anak jalanan tidak kembali lagi ke jalanan. Kedua, bahwa anak jalanan mempunyai keterampilan pengalihan profesi yang lebih baik. Ketiga, anak jalanan mempunyai pengalaman baru dari kegiatan yang telah diikuti di IPSM Kota Yogyakarta. Jadi, kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Sidoarjo adalah dengan menerapkan kedua alternatif kebijakan tersebut agar hasil lebih maksimal untuk mengurangi keberadaan manusia perak di Perempatan Gedangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas